Shalom semua, thank you buat kehormatan, silakan duduk, thank you. Sebuah sukacita dan kehormatan selalu bisa berbagi firman dan kali ini satu perenungan yang, iya ya saya gak pernah mikirin ini sejujurnya. Buat saya Tuhan ngelindungin saya udah titik. Mau pakai malaikat kek, mau pakai roh kudus sendiri kek, ya mau pakai orang yang nyamar jadi malaikat, balik ya malaikat yang nyamar jadi orang atau apalah. Ya, 1001 cara Tuhan melindungi kita. Tapi hari ini kita akan belajar spesifik tentang pertanyaan ini, pertanyaan yang cukup nyeleneh. Kemarin baru posternya di posting aja ada yang nanya, saya bilang ntar dulu, gue juga lagi ngulik ini. Ya ntar dulu, karena ini gak pernah kepikiran sejujurnya, pikir ya juga ya. Sebenarnya Roh Kudus atau malaikat sih yang melindungi kita. Nah, jawabannya sebenarnya dua-duanya. Kita ke Ayub 1 ayat 10 dulu. Ayub bagian kitab yang sangat mengubah saya memandang kehidupan ini saudara. Khususnya berkaitan sama kedaulatan Tuhan, kesungguhan kepada Tuhan dan penderitaan. Sesuatu yang saya kira kalau orang sungguh-sungguh ikut Tuhan tuh gak bakal menderita. Itu yang saya pikir dulu dengan naifnya. Ya padahal bisa juga menderita. Ya. Ayub 1 ayat 10, setan yang berkata kepada Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya ya yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah siapa? Kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Lihat. Ya, jadi setan yang lihat nih perlindungan Tuhan atas kita. Karena itu di realmnya dia. Dunia roh yang bisa ada berapa kita yang dikaruniakan untuk bisa melihat yang seperti itu. Tapi gak semua. Ya, saya bersyukur. Saya gak bisa lihat. Kalau bisa ribet pasti. Sering gue ajak ribut pasti setan ya. Ya kan? Teman saya dia bisa ngeliat dan dia paling kesel. Nenek saya dulu almarhum bisa ngeliat dari kecil indigo namanya. Indigo itu bisa dipakai buat jadi paranormal atau bisa dipakai buat penginjilan, buat jadi pendeta. Nah nenek saya pilih jadi pendeta, berdoa biar Tuhan angkat kalau emang ini bukan dari Tuhan. Gak diangkat loh. Akhirnya terus ada, dia paling males kalau duduk itu kalau naik bus atau naik mobil di paling pinggir. Dia selalu pengen di tengah karena males kalau ke pinggiran ada yang kecelakaan dia bisa ngeliat rohnya masih di situ. Masih begitu, orangnya mati, rohnya gini, malah ngeliatin, malah duduk kadang. Jadi dia males, aduh. Ya tapi pelayanannya lucunya banyak di eksorsisme. Ya dulu di rumah kami kan tinggal tuh rame-rame karena keluarga Manado ya, oma kan Manado. Jadi kalau Manado tuh satu rumah tuh isinya macam-macam. Kakaknya, adiknya semua tinggal di situ sama keluarganya. Jadi kamar ini, om ini, kamar itu, pokoknya gitu. Jadi kayak hub gitu, satu rumah udah kayak hub. Dan itu setiap hari ada orang yang bawa siapanya kerasukan dibawa ke rumah. Buat diusir setan sama si oma. Makanya saya nonton film horor sebenarnya males sejujurnya. Bukan karena takut, tapi geli. Ya geli kenapa? Karena setannya suka digambarin serem, padahal sebenarnya lebih serem nenek saya. Setan aja takut sama nenek gue. Berarti kan serem nenek gue dong. Ya, cuman saya gak bisa lihat alam itu tapi dia bisa. Dan ini yang dilihat sama setan. Setan bilang gitu sama Tuhan, ya iyalah lu kasih pagar di sekelilingnya dia. Semua yang dia bikin lu berkatin. Ya wajar kalau dia nyembah lu. Kan gitu. Wajar kalau dia sungguh-sungguh sama lu, ya lu berkatin coba diambil semua. Coba lu angkat tuh pagar. Diambil semua. Kalau gak dia akan kutuk lu seperti semua orang yang lain. Setan mempertanyakan, meremehkan Ayub. Karena mengira Ayub stereotip seperti semua yang lain. Kalau Tuhan itu cuman baik kalau semuanya baik-baik aja. Ya tapi kata Tuhan enggak, yang ini beda anak gue. Yaudah sok, kan gitu diangkat pagernya. Nah ini pagar perlindungan ini yang nyata terlihat itu. Siapa yang, ya itu siapa pagar itu kan gitu. Ya apakah malaikat atau Tuhan sendiri. Atau Roh Kudus. Nah kita akan lihat pembelajaran saat ini. Ya, ada dua saudara yang kita akan obrol. Yang pertama malaikat dulu. Ya malaikat adalah saya sebut sebagai penjaga eksternal namanya. Dia ngejagain dari luar. Sebenarnya pagar itu malaikat sebenarnya. Ya makanya kita suka berdoa gitu kan kalau karismatik. Tuhan kirimkan malaikat membawa pasukan. Kan gitu. Berpagar di sekeliling kami. Sedap. Bener ya. Kalau karismatik berdoa tuh kayaknya gimana gitu. Tapi itu benar. Ada ayatnya. Di sini itu pagarnya. Dia tuh yang eksternal dari luar. Itu yang kelihatan. Itu yang pernah Mongol dulu kesaksian ketika dia ikut Dulos. Iya Dulos kayak bareng gue. Satu kelompok. Ya, kelompok kita tuh dihukum terus tiap malam. Kenapa? Karena gak tidur-tidur. Doi gak kelar-kelar ngelawaknya. Kan gitu. Gue bilang sama lu gak cocok jadi pendeta, lu mesti jadi pelawak lo. Gue bilang. Akhirnya bener jadi pelawak. Nubuatan saya jadi kenyataan, saya jarang nubuatin orang. Sekali jadi nubuatin bener. Ini masih nomor HP-nya di Alkitab saya. Dia yang tulis. Pakai post-it warna kuning.
Ya saya foto, waktu itu saya posting habis launching film Gereja Setan. Terus dia inget, iya juga, kita satu dulu camp dulu. Nah kita selalu dihukum kenapa? Karena gak tidur-tidur. Dia tuh selalu kayak satu lagi. Dia ceritain sesuatu yang pasti bikin ngakak kan. Akhirnya kita disuruh, pagi-pagi tuh disuruh ini nih. Selalu tuh kelompok kita tuh. 3 hari 2 malam. Paling capek gue bilang, aduh gawat nih kalau kayak gini bisa gak lolos nih, bisa gak lulus, kita gak dapet sertifikat nih. Kan gitu, dulu camp. Ya. Akhirnya berapa minggu berselang, berapa hari berselang, saya bingung gitu loh. Dulu camp udah selesai, ya kita udah, ya udahlah masing-masing semoga jadi pendeta beneran kan gitu. Semoga jadi hamba Tuhan saya bilang. Ya kita semua. Ya udah, yang anehnya, yang sakit tuh perutnya. Kan gak nyambung ya, orang kalau kayak gini kan yang sakit kan ini dong. Ya dong, kenapa ini yang sakit? Emang kita sit up, ya kalau sit up baru dong. Ya dong, kalau sit up ininya sakit. Ya gak? Tapi kenapa ininya sakit? Sederhana, ketawa melulu. Ternyata ketawa itu bisa bikin kram perut. Dia tuh bagus tuh ketawa buat perut biar six pack bisa ternyata. Gara-gara ketawa tuh sakit bener. Kayak orang habis nge-gym tapi yang bener-bener gitu. Kayak orang leg day sakit kakinya, di sini sakit. Saya bingung kenapa sih, bukannya kan. Jadi ketawa mulu ternyata. Dan dia bilang, ya ketika dia masih berurusan dengan Gereja Setan, dia bilang setiap anak-anak Tuhan, ya apalagi anak pendeta, dia bilang, itu tuh ada malaikat pelindungnya. Dan radius jaga itu sekitar 500 meter. Gede loh berarti radiusnya. Berarti lingkaran itu besar di sekeliling kita. Ya makanya dia paling malas ketika dia mau nyerang dulu gereja lama saya di White Hasim, Ebenezer. Dia mentoknya sampai di Sarinah. Karena kurang lebih segitu, 500 meter kurang lebih. Karena gak bisa macam-macam. Tapi yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun punya pelindung, tapi kalau sungguh-sungguh kita yang buka celah sendiri. Kita ngerepotin malaikatnya sebenarnya. Malaikat jadi kayak, orang ribet banget sih, bukan dibantuin gitu loh. Gue lagi nolongin lu kenapa ribet sih? Kan gitu. Ya kita yang buka-buka celah sendiri. Ya, bukan ke Tuhan gak lindungin, bukan. Tuhan lindungin, jelas. Ada pagernya. Cuman ini yang menarik, pagar itu sesekali diangkat. Dalam hidup tuh. Ya sesekali diangkat, kenapa? Karena setan berusaha mendakwa kita. Dan Tuhan berusaha membuktikan, enggak, anak gue yang ini beda. Nih gue angkat nih, lu lihat. Ya kan? Udah diambil semua, dia masih nyembah gue, beda kan? Kan gitu. Bener ya? Malaikat itu penjaga eksternal, kita ke Mazmur 91 ayat 9 sampai 14. Mazmur yang dipakai buat mencobai Yesus. ini naik daun nih Mazmur nih pas zaman pandemi. Berapa gereja yang bacain ya terus. Kenapa? Artinya lu gak bakal kena COVID gitu? Enggak, istri gue S2. Saya yang bawa COVID ke gereja saya. Untung gak ada yang meninggal. Satu gereja gara-gara saya. Kita kan taping waktu itu ya. Jadi kalau nge-taping artinya rekaman, khotbah segala macam itu 1 hari. Jadi buat 4 pendeta. Saya ternyata bawa COVID, semua pendeta kena semua. Sama yang rekaman semuanya kena. Jemaatnya malah enggak. Ada yang baca kan di rumah online, enak. Gue bilang aduh untung gak ada yang kenapa-napa nih. Oh enggak, gue berdosa bener nih kan gitu. Istri saya malah S2 di rumah aja. Satu kena sama saya, satunya kena dari mana sih juga kagak ngerti. Bisa kena sendiri. Random banget saya bilang. Ya. Jadi dipakai ayat ini, coba kita baca dari ayat 9 sampai 14, cukup banyak tapi worth it karena ini kan Bible study. Oke, Mazmur 91 ayat 9 sampai 14, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Oh, pasti langsung aminnya kenceng nih kalau kayak gini. Ya. Kenapa? Dijelasin itu sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, mereka para malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini dipakai sama setan. Buat mencobai Yesus. Ya, jika engkau anak Allah loncat dari sini ke bawah. Kan ada tertulis. Dia bakal kirim malaikat sehingga apa? Lu gak bakal kenapa-napa. Saudara, salah satu cobaan iblis adalah untuk mengira. Membuat kita mengira kita gak bakal kenapa-napa dalam hidup ini. Jadi ketika kenapa-napa langsung bete sama Tuhan. Kok lu tega sih? Kenapa sih mesti lu angkat pagar perlindungan itu? Kok jahat banget sih? Kita jadi gitu. Kita jadi ketika ada kenapa-napa yang menimpa, kita jadi marah sama Tuhan, curiga sama Tuhan. Makanya setan pakai itu. Jadi jika engkau anak Allah, lu gak bakal kenapa-napa. Kenapa lu datang buat disalib? Ya elah, lu gak bakal kenapa-napa. Lu loncat sekarang aja pasti ditangkap sama malaikat. Saudara, kalau Yesus loncat kira-kira ditangkap gak sama malaikat? Feeling gue sih enggak. Orang dia mencobai Tuhan, bener gak? Ya, berapa banyak yang gak vaksin, yang gak pakai masker, mencobai Tuhan. Ya kan? Kan kita gitu sukanya.
Pakai ayat buat mencobai Tuhan, udah kayak setan. Ya, pakai ayat nggak apa-apa, tapi bukan buat mencobai Tuhan. Pakai ayat untuk membangkitkan imanmu sendiri. Ya. Dan ini ayat tentang perlindungan sebenarnya indah, tapi kalau disalahgunakan jadi salah arah. Kita jadi, ya begitu kita mengira kita Iron Man, nggak bakal kenapa-napa. Ini padahal kerap kali pasti diangkat tuh pagar. Ya karena setan terus bolak-balik tuh. Ini mah sama aja kayak yang lain kali, ngapain lu berkatin dia, ngapain lu bikin semua dia orang dia sama juga kayak yang lain, coba lu ambil semua, paling dia menghujat lu kayak semua yang lain. Dan setan selalu kayak gitu datang. Menuntut, si penuntut tuh selalu kayak gitu. Ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, saudara. Engkau akan menginjak anak-anak singa dan ular naga. Bus, ngajak ribut. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Pakai apa dia melakukannya? Malaikat ada di sini, literally. Ya, ini malaikat, penjaga eksternal, kayak pagar yang di luar. Ya. Kita ke Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 11. Ayat ini tadi saya lagi nyanyi, saya pikir udah dibacain kayak banyak banget nih, tapi tadi pas lihat baca standing banner di bawah Bible study, oh ya sikat lah kalau pendalaman Alkitab mah. PA kan isinya PA semua, aman lah ya. Nggak protes lah, gila-gila sama Tuhan kan. Ya gitu, gila dalam Tuhan itu hashtag saya kan gitu. Plesetannya itunya Mario Teguh saudara, itu super sekali. Gitu. Ya gila dalam Tuhan, PA. Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 11. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Lihat, didoain loh sama orang kepada Tuhan. Para jemaat itu pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan Petrus kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Di mana? Penjara. Oke, selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal juga di muka pintu. Jadi ada yang di sebelah kanan kirinya dia tidur, di depan pintu ada lagi. Ya penjara namanya juga. Jadi dikawal ekstra ketat kalau kayak gini berarti. Ya, tiba-tiba ayat 7, berdirilah seorang malaikat kok seorang, jadi dia orang apa malaikat, bener ya, bingung ya. Berdirilah malaikat, itu aja gitu ya harusnya, gak usah seorang gitu kan aneh. Ya, berdirilah malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Ya katanya apa, ayo bangun buruan, untung dia gampang bangun. Kalau dia lama bangunnya ribet deh urusannya. Untung dia gampang bangun. Jadi orang tuh jangan lama deh kalau dibangunin saudara. Ya. Ayo buruan bangun. Gitu, kan gitu. Ya. Maka apa? Menarik. Gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Jadi dibangunin sama malaikat, rantainya copot sendiri. Luar biasa. Lalu kata malaikat itu kepadanya apa? Ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan apa? Ikut saya. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar dan ia nggak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Dia aja masih ragu. Ini gue mimpi atau gimana? Ini penglihatan tuh beneran nih. Dia aja dalam kepalanya masih terus berkecamuk nih. Ini malaikat seriusan nih. Kan gitu. Ya. Sangkanya ia melihat suatu apa? Penglihatan. Ya. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, lihat yang pertama yang dua tadi, prajurit, yang berikutnya di pagar, ada dua fase yang mesti dilalui, dua pagar itu. Ya. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Ngeri bener, asik ya. Ngebayang kayak film soalnya, bener-bener real. Ya. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu apa? Hilang. That's it. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku, lihat, dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Real, ada di Kisah Para Rasul. Bukan cuma di perjanjian lama, di Mazmur, enggak, dialamin. Ya berapa kita baru percaya ada malaikat ketika ngalamin itu. Ada berapa yang ngalamin itu, benar? Ditolong sama orang nggak tahu siapa. Sampai hari ini nggak pernah tahu tuh siapa. Nggak ada yang kayak gitu. Ya banyak tuh, ada yang kerekam sama kamera beberapa, Anda bisa cari tuh. Benar-benar ditolongin malaikat. Ya, kenapa? Karena real. Ya Tuhan, senyata ada Tuhan, malaikat juga ada.
Ya tapi sama yang malaikat ini jangan terlalu gila-gila banget lah. Soalnya apa? Iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. Itu Rasul Paulus bilang gitu, jadi jangan hati-hati dan jangan terlalu gila-gila banget sama malaikat, saudara. Ya yang jelas kita nggak usah berdoa ke malaikat, nggak usah. Dia diutus, dia dikirim untuk ngejagain kita. Dia hasil doa justru. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ngirim malaikat kan gitu. Jemaat mendoakan Petrus, malaikat datang. Ya Petrus nggak ngomong sama malaikatnya, nggak berdoa kepada malaikatnya. Jemaat juga enggak. Malaikat ini tolongin Petrus dong. Enggak ada yang berdoa ke malaikat. Ya. Dan jangan gila-gila sama malaikat. Kenapa? Karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kenapa? Sang mantan, dia kan dulu malaikat. Masa dia nggak bisa nyamar jadi zaman dulunya dia? Ya, dia kan paling jago nyamar jadi malaikat, jadi orang baik, jadi pendeta. Saudara kan gitu. Saudara kan gitu. Kalau saudara berarti boleh pinjam duit habis ini. Mungkin saya suka agak ragu menyapa Anda saudara. Takutnya tepat pas salam di depan, pastor kita kan saudara nih. Pinjam dulu 100 gitu. Ribet ya. Sampai hari ini minjem duit sama saya belum ada yang balik. Dari kenal sampai gak kenal. Jadi kalau minta mending bilang aja, udah jujur aja deh, minimal lu gak bohong, itu aja udah. Dan barang siapa meminta pasti akan diberi, benar ya. Ya udah ambil dah, gitu. Ya, ya gak saudara? Enggak. Anda aja saudara, saya enggak. Benar ya? Nah berikutnya adalah namanya Roh Kudus tentu saja. Nah ini adalah pribadi Tuhan sendiri, malaikat ciptaan Tuhan. Roh Kudus, pribadi Tuhan sendiri. Way different, beda. Ya, saya sebut Roh Kudus sebagai penjaga tapi yang internal. Karena yang ngejagainnya bukan dari luar, dari dalam sini. Dia di sini. Malaikat di sekeliling kita. Roh Kudus di dalam kita. Menarik ya? Ya, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Dia disebut penghibur. Siapa yang perlu dihibur? Orang yang hidupnya baik-baik saja atau yang hidupnya tidak baik-baik saja? Tidak baik-baik saja tentu saja. Kenapa? Karena iman, bukan karena kegeblekannya sendiri. Bukan. Ya. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi gimana cara Roh Kudus menghibur? Mengajar. Bukan dengan bisikan, pikirkan tempat-tempat indah. Bukan, itu bukan suara Roh Kudus. Enggak, Roh Kudus enggak secupu itu. Itu mah temen lo yang berusaha menghibur lo dengan positive thinking. Enggak, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan apa? Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Pentingnya baca Alkitab. Karena Roh Kudus akan apa? Mengingatkan. Nah kalau gak pernah baca gimana? Lo ingat gak? Ah susah lo gak pernah baca kan gitu. Ngerjain Roh Kudus lo. Kalau tadi ngerjain malaikat yang pertama, sekarang Roh Kudusnya dikerjain juga. Emang bener-bener kita nih. Terlalu. Kan kita gitu. Ya, buka-buka celah malaikatnya dikerjain. Karena Roh Kudusnya dikerjain. Dia mau ngingetin firman, kakak pernah baca. Apa yang mau diingetin kalau gak pernah baca? Ya dong bagian kita baca, bagian dia mengingatkan. Ya, dan itu cara dia menghibur kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan padamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka penghiburan Tuhan beda banget sama positive thinkingnya dunia ini. Lain. Ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? I am with you. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukan cuma di samping, di belakang, di sekeliling. Di dalam, di sini. Janganlah gentar dan hatimu karena saya berserta denganmu kemanapun kau pergi. Dimanapun kau berada saya ada di situ di dalam engkau. Ya, Yohanes 16 kita ke sana ayat 13 sampai 14. Selain dia tinggal dalam hati kita, memberikan bimbingan, penghiburan dan damai sejahtera berkaitan sama firman Tuhan. Ya. Dia juga adalah materai kebenaran karena koneknya sama firman Tuhan. Roh Kudus juga disebut sebagai apa? Roh kebenaran. Ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu siapa? Roh kebenaran. Dia bukan cuma penghibur, dia kebenaran. Gimana cara dia menghibur kita? Membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kamu. Nah orang-orang yang gak mau diatur gak bakal pernah nyampe sini.
Nggak akan pernah nyampe kepada penghiburan yang sejati. Kenapa? Nggak mau diatur. Nggak mau dipimpin, pengennya ngatur-ngatur. Susah. Ya, saudara, ini bicara perlindungan, setuju ya? Perlindungan malaikat, Roh Kudus melindungi kita. Ya, peraturan dibuat juga untuk melindungi. Kalau Anda sadari. Sebagai orang tua dari 3 orang anak, yang satu udah mau SMA, yang satu masih mau naik kelas 2, yang satunya masih 2,5 tahun, belum 3 tahun. Peraturan-peraturan yang ada di rumah kami buat bukan karena kami rese, nggak pernah muda, atau nggak bisa lihat orang senang. Bukan. Bukan itu 3 motivasi kami. Motivasi kami adalah untuk melindungi anak-anak. That's it. Nggak ada terselubung di belakang, nggak ada. Nggak ada balas dendam kayak orientasi, kan kita nggak bisa balas ke atas, kita balas ke bawah. Nggak ada. Asli sumpah nggak ada. Gue nggak ada gitu-gituan. Saya bilang sama anak saya nggak ada, saya nggak pernah dikasarin sama orang tua saya. Dan kalaupun saya menghajar kamu nanti kalau kamu keterlaluan atau ngomelin kamu, itu bukan karena balas dendam, enggak. That's because I love you, kalau mau tahu. Semua peraturan yang ada karena kami mengasihi kalian. Walaupun rasanya menyebalkan memang, kami tahu. Tapi percayalah, peraturan ini pertama dibuat bukan untuk mengatur, tapi untuk melindungi. Ya kalau kita menyadari hal ini, peraturan Tuhan gak akan terlalu berat untuk kita ikutin. Kenapa? Karena kita selalu berdoa, Tuhan, lindungi kami. Akhirnya apa? Tuhan beneran lindungi dengan cara apa? Dia berikan hukum, dia berikan peraturan. Peraturan dibuat untuk melindungi. Jadi barang siapa rindu untuk dilindungi sama Tuhan, harus rela diatur. Karena peraturan dibuat untuk melindungi. Kamu akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Orang yang gak mau dipimpin gimana? Bisa nyampe kepada seluruh kebenaran. Gimana bisa dihibur? Ini bukan masalah pergumulannya atau penderitaannya berat atau lebih. Kita bukan tugas kita jadi hakim. Kok enak banget penderitaan gue lebih berat. Ini bukan tentang penderitaan mana yang lebih berat. Tapi siapa yang beserta kita. Dan kita harus sadari karyanya, pekerjaan itu seperti apa. Ya bagian kita baca Alkitab, kenapa? Karena dia akan mengingatkan kita. Membawa kita kepada seluruh kebenaran, memimpin kita ke situ. Itu cara dia menghibur kita. Ya. Sebab apa? Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nubuat. Bedanya sama ramalan apa? Karena cukup banyak saya temukan orang Kristen gak bisa bedain. Ramalan sama nubuat. Pastor nubuatin saya dong. Hah gimana bu? Sorry ya. Gue kalau gak ada apa buat lu, gue gak bakal buat-buat. Nanti namanya lu buat, bukan nubuat. Gue buat nanti, gue buatin deh. Gitu. Wani piro kan gitu. Enggak. Kalau gak ada apa-apa dari Tuhan gak akan gue buat-buat. Gak ada. Kalau gak ada gue bilang gak ada. Aduh bu sorry gak ada. Kok gitu pak? Yang lain dilawat apa saya dilewat? Enggak. Enggak ada instruksi khusus saya buat ibu. Kalau lain ditolong saya juga kan gitu. Ya. Gitu. Semuanya nubuatin dia juga pengen. Nah kalau gak ada apa-apa masih saya bikin-bikin. Lu buat jadinya, lu buat-buat ya kan. Gak boleh, hamba Tuhan gak boleh kayak gitu. Itu namanya memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Lagi salam tiba-tiba, Pak Pendeta habisnya mau ngomong. Oke bu siap. Habis salaman berapa ratus orang. Datanglah ibu itu. Jadi gini loh Pak, menurut Bapak nih, saya cocoknya kerjanya di darat, laut apa udara? Mana gue tahu, aneh banget nih orang. Lu kata gue peramal, gue pendeta ngaco. Mana gue tahu? Saya nggak tahu ibu siapa, ketertarikannya apa, dulu kuliahnya ngambil apa, mana gue tahu sih. Darat, laut apa udara, nggak tahu di atas api mungkin ada loh. Aneh banget, tapi itu dia nggak sedikit orang Kristen yang nggak bisa bedain mana peramal, mana pendeta. Dikira pendeta tuh bisa ngeramal. Padahal apa? Kita nih bernubuat itu pun juga berdasarkan instruksi Tuhan. Hal-hal yang akan datang bicara apa sih? Ramalan selalu bicara tentang apa yang akan terjadi. Dan kita berusaha untuk ngakalin itu. Biar ketika itu terjadi kita ngapain gitu. Padahal menimpa juga. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuman tahu. Kalau tahu sejujurnya malah stres. Kalau gue mah mendingan nggak tahu. Bener. Ini kalau Tuhan kasih tahu semua, percayalah kita akan hidup dalam kekhawatiran. Ya, 12 hari lagi lu mati. Hah? Percayalah pasti uring-uringan. Papa saya menjelang meninggalnya uring-uringan. Sebulan gak mau makan. Males, selalu jawabannya percuma. Dibawa ke rumah sakit, kita kira sakit apa, GERD, gak ada apa-apa. Dan berapa kali, kedua kali mau dibawa ke rumah sakit percuma. Percuma apa Pak? Iya percuma, kamu gak ngerti. Gak ngerti gimana? Jelasin, udah gede nih. Kalau jelasin pasti gue bisa ngerti.
Percuma kata dia. Ya akhirnya seminggu sebelum meninggal dia panggil saya ke rumah. Terus kita di kamar doang berdua, dia ngasih nasihat ke saya tapi gak ngeliat muka saya. Aneh banget. Apa marah? Enggak marah. Enggak ada marah, enggak ada ngomongin sama sekali. Dikasih nasihat, sungguh-sungguh kamu tetap setia ya mengiring Tuhan. Ya. Jangan sampai nazar papa mama sama Tuhan itu sia-sia. Kami minta kamu kepada Tuhan, dia bilang gitu. Dia ngomong sambil nangis tapi buang muka, saya gak ngerti kenapa dia buang muka. Aneh banget, lihat gua dong. Tapi saya jadi ngerti kenapa. Ketika dia meninggal saya jadi ngerti kenapa dia buang muka. Kenapa? Kan dia tahu tanggalnya. 29 Oktober dia tahu tanggalnya. Semakin diliatin, semakin gak rela ninggalinnya. Nangkap gak? Ya, kegiatannya aneh. Kasih tahu surat tanah di mana, kunci serep ini di mana. Udah tahu tanggalnya. Makanya makan juga males. Dan kita berharap dikasih tahu kayak gitu, percaya lebih gak enak hidup lo kalau dikasih tahu, udah percaya aja udah. Percaya aja segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun itu waktunya. Mau menikah kek, mau punya anak kek, mau dapat kerjaan kek, mau dipanggil pulang kek ke sorga. Semuanya indah pada waktunya. Ya, saya belajar untuk gak bilang gone too soon untuk orang yang dipanggil Tuhan di usia berapapun. Walaupun saya tergoda untuk ngomong itu. Soalnya saya gak percaya waktunya. Ketika saya ngomong itu, kayaknya sesuatu yang indah, gak indah. Bisa jadi penghinaan buat dia. Yang mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Ya ketika yang gak enak menimpa kan kita selalu gitu. Gak pernah mengira bahwa ini buat kebaikan kita. Tapi kan Roma 8 ayat 28 bilang apa? He work all things together. Dia mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu. Termasuk kedukaan, termasuk dijahatin orang, termasuk musibah yang menimpa kita. Anehnya, kita mesti belajar percaya untuk pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Nubuatan bicara tentang apa yang akan terjadi, lebih tepatnya apa yang akan Tuhan lakukan. Fokusnya di Tuhannya, bukan di apanya. Ramalan adalah apa yang akan terjadi. Nubuatan apa yang akan Tuhan lakukan. Fokusnya di mana? Tuhan. Itu yang bikin nubuatan jadi nubuatan. Ya. Nubuatan warnanya itu harus seperti ini. Tuhan akan pakai kamu. Kan gitu. Ya, Tuhan akan pakai kamu untuk ini dan itu. Itu dia. Itu nubuatan. Bukan kayak kamu ini nanti 2 minggu lagi akan ada yang transfer. Buat apa? Gak jelas. Bener gak? Itu bukan nubuatan, itu dibuat-buat pasti. Karena gak ada urusan sama Tuhan. Gak dikasih tau yang transfer Tuhan. Kalau itu ya mungkin. Itu nubuatan, karena ada Tuhan ya kagak ada. Itu aja udah. Kayak orang ngeramal gitu loh. Enggak dong. Ya. Ayat 14, ia akan memuliakan aku dan ini menarik. Roh Kudus di dalam kita memampukan kita bukan hanya melindungi kita. Tapi khususnya memampukan kita untuk memuliakan Yesus. Jadi ketika kita buka mulut yang keluar kesaksian, bukan gospel, gosip pelayanan. Bukan. Walaupun ya gosip pelayanan. Gospel kan Injil harusnya, bukan gosip pelayanan. Benar ya? Yang keluar bukan nyombong. Nyombong itu ceritain apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tapi bersaksi, menceritakan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Ya. Ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus sederhana. Kalau buka mulut yang keluar walaupun gak bisa bahasa roh. Karena ada yang gak bisa. Ya, saya masih ngerasa gak bisa walaupun berbahasa roh. Kalau bisa saya bisa buka les-lesan. Ini artinya bisa. Ya kan bisa kan artinya bisa diulang kan. Gue bisa tahu dong ini artinya ini. Ya, itu kan bisa bener gak? Cuman mengalami berbahasa roh. Saya percaya saya mengalami. Cukup sering. Tapi gak membuat saya jadi bisa. Enggak. Ini bukan kebiasaan saya. Ini karunia dari Tuhan yang mesti dipakai buat Tuhan. Bukan buat diri saya sendiri. Ya. Yang pasti kalau dia penuh Roh Kudus ketika buka mulut dia akan meninggikan Yesus. Berhenti meninggikan diri, mulai meninggikan Yesus. Itu ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus saudara. Gampang aja, nggak ruwet. Ya. Jadi nggak usah bertanya-tanya, Pastor saya belum bisa bahasa roh, apa Roh Kudus nggak ada ya dalam diri saya? Bu kalau nggak ada Roh Kudus Anda nggak akan berdoa kayak gitu. Lu juga nggak bakal peduli. Ada apa enggak Roh Kudus dalam diri lo? Kenyataan bahwa lu peduli itu ada Roh Kudus dalam diri lo. Bener. Kalau nggak peduli kita boro-boro mau nanya kayak gitu. Ya, justru itu menunjukkan. Saya pernah menghibur oma-oma yang nangis-nangis. Saya bilang, Om, ya, Kristo oma tuh udah puluhan tahun hidup ya oma kelihatan. Ya. Jadi dari dulu nih oma selalu ikut doa 10 hari. Selalu minta hal yang sama. Bisa bahasa roh sampai sekarang loh. Oma belum bisa bahasa roh, apa Roh Kudus gak ada dalam oma. Saya bilang gak mungkin oma. Kalau Roh Kudus gak ada,
opa gak mungkin jadi Kristen. Kan itu oma yang menangin dia. Ya, anak-anak oma gak bakal jadi hamba-hamba Tuhan yang sekarang. Kan itu oma, pelayanan oma. By the power of the Holy Spirit, gak mungkin kalau gak ada Roh Kudus oma. Buahnya udah terlalu nyata saya bilang. Ya walaupun karunianya belum kelihatan, khususnya bahasa roh. Tapi kan ada karunia yang lain, gak cuma bahasa roh. Nah, jadi ketika buka mulut pasti akan memuliakan siapa? Yesus. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini cara dia menolong kita, dia memimpin kita. Menuntun kita. Ya, mendorong kita, kalau bisa dibilang mendorong, kan dia di dalam kan. Perbedaan utamanya cukup jelas antara malaikat dan Tuhan sendiri. Benar ya? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, bagian dari Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maha hadir dan satu untuk semua. Jadi bukan kayak malaikat yang jenisnya macam-macam. Ada Gabriel, ada Mikael, ada Rafael, ada Donatello, kura-kura ninja atau gimana gitu. Leonardo gitu. Splinter, ini kura-kura ninja larinya, benar ya? Enggak, malaikat macam-macam. Ada malaikat, ada yang berkhianat, ya bawa sepertiga sorga lagi, enggak sendirian dia berkhianat. Ya, Roh Kudus sih cuma satu. Tapi ada di setiap kita, ada di mana saja. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang maha hadir. Tidak terbatas. Ya. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri, bukan hanya power. Ya, kita harus berhenti memperlakukan dia seperti cuman kuasa. Terjemahan bahasa Indonesia untuk menerima kuasa adalah kesakten. Nyebelin ya? Kesaktian. Jadi Anda mengira kalau kamu akan terima kuasa, wah kita ngebayangin jadi sakti nih, gue habisin ini. Gitu. Kan jadi saksi, karena itu bilang gitu, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi, bukan sakti kan? Bukan. Jadi jangan kemana-mana otak lo kalau dibilang akan menerima kuasa tuh, jangan. Ya, kenapa menerima kuasa artinya menerima pimpinan Roh Kudus? Dia akan tinggal sendiri di dalam kamu, dia akan pakai kamu untuk hidup bagi Tuhan, untuk memuliakan Yesus. Itu karya Roh Kudus, bukan cuma melindungi kayak satpam. Satpam malaikat, nah itu dia. Ya. Efesus 4 ayat 30 meyakinkan kita Roh Kudus adalah pribadi. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara, kalau energi, kalau cuma power nggak bisa didukakan, kan bukan pribadi. Ya, Anda pernah punya lampu di rumah yang udah mulai kedip-kedip? Tek gini, mati, tek nyala. Dih, udah mau putus nih lampu nih, kan gitu. Ya, tek nyala. Ya udah kalau nyala mati yang jelas, tiba-tiba mati. Tersinggung. Nggak mungkin kan? Nggak ada kan? Bener gak? Nggak mungkin, kalau Roh Kudus bukan pribadi, dia nggak bisa tersinggung. Dia bisa bahkan didukakan, bisa dibuat berduka, bisa dibuat sedih. Bisa bahkan bisa diupayakan untuk dibohongin. Petrus pernah tengking orang yang berusaha bohongin Tuhan. Perkara duit, persembahan. Ya, suami istri kompak buat bohongin Tuhan. Istrinya dulu datang. Ya kan, klotek sengaja terlambat biar kelihatan, oh kasih sumbangan kan gitu. Ya, dia bilang ngapain kesini kata Petrus, mau bohongin Tuhan, kata dia, mau bohongin Roh Kudus kamu. Ya, lagian kalau kamu nyumbang aja, nggak usah ngaku-ngaku semua kalau emang bukan semua yang dikasih, walaupun jumlahnya mungkin banyak. Tapi kan berarti apa, dia bohongin sama siapa? Satu-satunya yang dia bohongin siapa? Tuhan dan dirinya sendiri. Dia bilang ini saya kasih semuanya, padahal enggak. Ngapain sih pakai bohongin Tuhan, aneh. Emang Tuhan bisa dibohongin? Nggak bisa. Ya, dia bisa berusaha untuk dibohongi, bisa didukakan, bisa ditolak. Nah kalau energi masih ditolak, itu pribadi berarti kan? Jelas. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kenapa? Bapa, Putra, Roh Kudus satu. Seperti hati Bapa yang berduka, Roh Kudus pribadi yang bisa berduka, ngelihat kita hidupnya sembarangan. Jangan dong. Lu kan udah dimateraikan, lu kan udah tanda jadi. Lu tuh umat pilihan, jangan dong. Jangan kayak gitu lagi dong. Lihat, pribadi. Ya. Nah, on the other hand, malaikat adalah ciptaan. Ya. Ada banyak jenisnya tadi saya bilang. Kita ke Wahyu 22 ayat 8 sampai 9, kita ngeliat salah satu lah.
Ya. Salah satu yang dilihat sama Yohanes di Pulau Patmos. Dan aku, kata Yohanes, ya aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Tentang semua penglihatan di kitab Wahyu itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Dia bilang dia sujud, saking kagumnya sama pribadi ini. Dan dia sujud untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, malaikat nih ngomong apa? Jangan. Jangan, berdiri. Jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Kita ini hamba. Sembahlah Allah. Cuman dia yang layak disembah. Ini yang menarik. Karena Yesus menerima penyembahan. Ya, pasti pernah dengar kalimat itu. Mana Yesus bilang, akulah Tuhan sembahlah aku. Kalau ada ayat itu aku jadi Kristen deh. Oh ya, ada ayatnya. Tapi gak pernah jadi Kristen dia tuh. Udah bilang berkali-kali, ini ayatnya. Lihat, dia gak pernah bilang sembahlah gue, ngapain juga. Saudara, Tuhan itu layak disembah, beda. Layak dipuji, disembah. Beda layak disembah sama pengen disembah, beda. Yang pengen disembah itu setan. Benar ya? Dia tadinya malaikat. Ketika dia pimpin penyembahan buat Tuhan, dia tiba-tiba ngerasa gini, kenapa cuma dia yang dimuliakan? Kenapa dia doang yang disembah, kenapa enggak? Bagi dua segala puji. Enggak boleh bagi dia. Hah? Enggak boleh kan? Bagi dua tuh bagi dia? Bagi dia. Soli Deo, Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi itu. Cuma kadang kita pengen curi-curi dikit lah. Curi kemuliaan. Kan gitu. Dan horor, enggak boleh. Enggak boleh. Ya dia bilang apa, berdiri. Jadi ketika ada malaikat yang disembah dan dia terima penyembahan, itu bukan malaikat. Itu pasti siapa? Setan pasti. Nah gue selalu berdebat sama teman-teman yang agama lain yang katanya, oh ini tuh bukan Tuhan, sebenarnya ada Tuhan. Nah yang ini nih, ini malaikat-malaikat sebenarnya. Oke, terus mereka nerima penyembahan loh. Ya, lu kasih jeruk semangka itu buat mereka. Terus habis tuh jeruk semangka, enggak sih? Hilang. Ya ada yang ngambil pasti. Ya kan? Kalau di Manado terkenal namanya Tomb Raider. Penggali makam, pemburu, perampok makam. Karena di makam suka dimakamkan jam. Siapa yang suruh dimasukin jam? Akhirnya dibongkar lah tuh makam sama orang-orang. Ya, bener gak? Nggak. Kalau dikasih semangka sama jeruk pasti yang ngambil orang lain pasti. Nggak mungkin dia yang makan. Dia nggak bakal terima penyembahan kalau dia beneran malaikat. Kalau dia terima penyembahan, ya antara dia setan atau dia Tuhan. Yesus terima penyembahan. Kenapa? Dia Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia yang dituhankan, beda. Ya, ketika seorang menolak menyembah Tuhan yang jadi manusia, dia akan mulai meninggikan manusia sebagai Tuhan. Beberapa agama memperlakukan tokoh pendirinya, nabinya udah kayak Tuhan. Nggak boleh digambarin lah kayak Tuhan. Nggak boleh diinin lah, posisinya udah kayak, kenapa? Meninggikan manusia sebagai Tuhan, kenapa? Karena menolak menyembah Tuhan yang jadi manusia. Kalau kita, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, bisa menyembah oleh karya Roh Kudus, Tuhan sendiri dalam kita, bisa menyembah Tuhan yang jadi manusia dalam diri Yesus. Yesus nerima penyembahan itu ketika dia jadi manusia. Karena dia Tuhan, ketuhanannya gak berubah. Berapa kali dia terima penyembahan? At least ada 2 kali. Ya, di mana tercatat perempuan mencuci kaki Yesus pakai minyak wangi, air mata. Terus dilap pakai rambut. Ada 2 kali. Beda-beda perempuan. Ya, beda. Satunya Maria yang si adiknya sempat mati. Ya, Marta, Maria, sama satu lagi. Ya, Lazarus. Itu Maria yang itu, sama satu lagi yang perempuan tak bernama yang dikenal sebagai perempuan gak benar. Dua-duanya sama tuh. Diciumin kakinya pakai air mata, pakai minyak wangi, dilap pakai rambut, itu penyembahan. Dan Yesus santai-santai aja, dia terima aja itu. Ya, berikutnya ketika dia menyembuhkan 10 orang kusta. Ya, satu balik. Sujud di bawah kakinya. Terus dia bilang gini, perasaan 10 yang gue sembuhin? Yang 9 pada kemana? Ya, tidak adakah lagi seperti satu orang ini yang memuliakan Allah? Lihat, dia lagi sujud di bawah kaki Yesus. Yesus ngomong dia memuliakan siapa? Tuhan. Gila, kalau dia bukan Tuhan, berlebihan sekali tingkah lakunya. Kalau dia bukan siapa-siapa, dia akan kayak malaikat dan bilang apa? Jangan. Berdiri.
Walaupun gue menyala dan tinggi 3 meter, kan gitu. Gue hamba sama kayak lo. Ya, sembahlah Tuhan saja. Yesus terima penyembahan saudara berkali-kali. Ya. Jadi basically itu dia. Ini kita pelajari hari ini secara ringkas. Saudara. Roh Kudus menjaga jiwa dan batin kita dari dalam. Lewat apa? Mengingatkan kita pada firman. Membawa kita pada seluruh kebenaran. Karena dia adalah Tuhan sendiri. Yang membuat kita tahu apa yang mesti kita katakan. Ya. Dan ada satu lagi namanya apa? Malaikat seringkali diutus untuk perlindungan fisik yang eksternal. Ketika ada pagar yang melindungi kita, itu pasti malaikat yang berpasukan mengelilingi kita. Ini ada firman Tuhan. Ini jadi intinya dua-duanya sama. Dua-duanya adalah perlindungan dari mana? Dari Tuhan. Perlindungan kita hanya dari mana? Pertolongan kita hanya dari mana? Dari Tuhan yang maha tinggi. Saya tutup dengan kesaksian mama saya. Mama saya dulu agamanya hybrid. Karena papa mamanya beda agama ketika married. Ya kakek saya tentara, dia bukan cuma agama yang seberang mayoritas tapi juga kejawen. Jadi tiap malam Jumat mandiin keris. Masih keturunan Raden soalnya. Oke. On the other hand nenek saya, orang Manado, seorang penginjil. Jadi yang satunya ngusir setan, yang satunya mandiin keris. Bayangin tuh. Gak nyambung bener deh. Udah hybridnya udah gila-gilaan tuh. Setiap kali mama saya ditanya sampai umur 17, jawabannya selalu dua agama itu digabung jadi satu. Karena dia belum tahu dia mau pilih yang mana, bingung. Ya, suatu waktu jadi gini, di rumah kita ada buka kos-kosan putri. Oke, banyak yang ngekos. Satu waktu nenek saya dengar dari Roh Kudus bilang tuh yang ini nih kerjaannya nggak benar nih. Dikasih tahu kerjaannya apa dan dia akhirnya tegur pagi-pagi, berani banget tuh nenek saya memang. Ya karena dia tegur ini adalah perempuan yang paling bahasa Ibraninya itu natures, ya. Paling kelihatan nih wanita karir banget gitu loh, yang apa ya, bayar kosnya nggak pernah nunggak. Malah di depan kalau perlu. Tuh kalau bayar uang sekolah setahun langsung kepotongan 1 bulan tuh. Dia tipe yang gitu. Artinya yang paling aman buat masukan dong. Ini yang dikasih tahu bahwa dia nih itu. Akhirnya apa ditegur lo pagi-pagi mana nenek saya, gila banget. Kalau gue mah diem aja udah, bukan urusan saya. Urusan dia sama Tuhan kan gitu. Tapi kan dia hamba Tuhan. Berarti Tuhan juga peduli sama perempuan ini sebenarnya. Makanya kasih tahu sama nenek saya. Ditegur lah pagi-pagi, dia bilang gini, sorry, kamu tahu kan apa yang kamu lakukan gak bener? Hah? Kaget dia. Maksud ibu apa? Kata dia gitu. Dia, kamu simpanan pejabat kan? Hah? Dia langsung kayak, wah jangan so tau bu, padahal bener. Panik lah dia kalau udah kayak gitu. Ya dong kalau ketahuan bahaya. Bukan cuman pemasukannya bisa terancam, nyawanya bisa terancam. Ya dong, akhirnya apa? Karena dia takut tuh kesebar, dia kirim santet buat bunuh nenek saya. Real. Oke, satu malam mama saya kan tidur sama kakaknya. Ya pakai kipas angin, kakaknya udah tidur, dia ngerasa kayak panas banget, dia bingung. Kok gerah ya hari ini ya? Kok dia tidur enak-enak aja, kipas angin nyala, panas gitu. Panas banget, gerah. Panas. Tiba-tiba apa berdiri setan, 3 meter. 3 meter tuh segitu kali ya. Tuh. Bulu semua. Matanya kayak tungku api keluar gitu loh, menjulur-julur apinya kayak gitu. Gini, taring panjang. Baunya bau gosong, kata mama saya. Terus dia begini. Kayak mau mati, napasnya kayak nyawanya mau diambil gitu loh. Ya, Anda kayak mukanya kayak nggak kebayang ya, kayak Little Mermaid tapi bukan suara, bukan itu, bukan nyawanya, oke, sampai sesak napas. Dia ngerasa gitu benar-benar kayak tiba-tiba gitu, sesak napas. Tiba-tiba dia dengar suara di telinganya, sebut Roh Kudus, dia bilang gitu. Dan dia belum pernah dengar suara yang selembut itu tapi di saat yang sama setegas itu. Kalau dengar suara itu, lu bawaannya mau nurut. Karena dia kayak berkuasa sekali. Tapi gak kasar, enggak. Ya gak kasar, makanya saya agak susah kalau khotbah agak teriak-teriak tuh susah. Karena saya gak punya referensi itu. Yang galak cuma mama saya. Itu pun gak suka teriak-teriak. Yang galaknya pada waktunya. Kan gitu. Ya. Jadi saya gak punya referensi itu. Saudara, saya gak bisa gitu. Pengen bisa, tapi gak bisa. Gue pengen bisa teriak-teriak gitu. Pengen, kayak lebih powerful gitu kalau teriak-teriak. Ya gak? Bener gak? Enggak juga sih. Ya. Dia dengar suara itu, dia coba sebut Yesus. Kenapa? Karena dia udah sesak napas. Akhirnya kesebut Yesus mental. Pum. Dia lari langsung mau kemana? Mau keluar kamar, langsung mau ke mamanya. Kenapa? Karena mamanya yang nyembah Yesus. Setan tuh berdiri lagi depan pintu. Tapi kali ini dia gak perlu dengar suara bisikan itu untuk manggil nama Yesus. Dia panggil nama Yesus sampai hari ini.
Karena gak ada nama di bawah kolong langit yang olehnya kita diselamatkan. Dan nama yang berkuasa. Dan saya yakin yang bisikin dia itu Roh Kudus. Dan itu cara Roh Kudus lindungin kita. Dia akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia akan mengingatkan kita siapa yang kita punya atau lebih tepatnya siapa yang memiliki kita. Kita ini miliknya Yesus. Kita punya dia, dia punya kita. Ya, itu Roh Kudus. Malaikat lindungi kita dari luar, Roh Kudus lindungi kita dari dalam. Ya, dan yang kita pelajari hari ini, kita bersyukur karena Tuhan melindungi kita. Kita nggak dibiarin sendiri. Dia seperti ayah yang benar-benar mengasihi anak-anaknya. Melindungi baik dari eksternal, bahkan dirinya sendiri, Roh Kudus yang disebut sama Rasul Paulus sebagai roh anaknya. Roh Kristus tinggal sendiri dalam diri kita. Terus mengingatkan kita akan firman, mengingatkan kita untuk terus bertobat, menginsafkan kita dari dosa. Dan terus, ayolah, sampai kapan sih kamu kayak gini? Itu bukan nuranimu udah rusak. Itu Roh Kudus yang dengan lembut tapi tegas. Terus mengingatkan kau akan firman Tuhan. Menghiburmu di tengah semua yang kau alami karena nama Yesus. Ya, meyakinkanmu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kita punya bahkan secara eksternal ada malaikat itu saudara. Walaupun kita gak bisa lihat, percaya aja udah ada di sini kok. Ya kalau kita bisa ada sampai sekarang, saya kemarin sambil nyiapin tuh saya ngebayang gila Tuhan makasih banget ya. Engkau segitu melindungi saya. Dari luar ada malaikat ngejagain saya. Dan dari dalam ada engkau sendiri, Roh Kudus. Benar-benar menjaga jiwa saya. Ya sehingga apa yang saya baca dan saya renungkan bisa benar-benar menyelamatkan saya, firman Tuhan. Kau yang bantu saya ngerti, kau yang bantu saya bisa ceritain kepada yang lain. Kau yang bantu saya berbicara dengan keberanian untuk bicarakan kebenaran. Tanpa takut gak diundang lagi kan gitu. Enggak gampang loh, Rasul Paulus bilang gitu. Ya, kenakanlah selengkap senjata Allah, 1, 2, 3, 4, 5. Berdoalah setiap waktu, dan berdoalah juga buat semua orang kudus, termasuk buat saya. Doakan saya jadi ketika saya berbicara, biar dengan keberanian saya memberitakan kebenaran. Ya, gak gampang. Gak gampang. Tapi pastikan kita ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan dengerin Roh Kudus. Bukan cuma gila-gila sama malaikat. Gak mungkin berdoa ke malaikat. Malaikat yang benar gak bakal mau disembah. Kalau kita berdoa paling ditempelin nih aneh-aneh aja. Enggak, yang aneh-aneh enggak. Lu gak doa ke gue, ngaco. Doa ke dia. Sembahlah Allah saja. Ya, yuk kita berdoa sebentar. Semoga ini ngebantu kita. Ya, ini pertanyaan yang cukup unik tapi sekali lagi banyak yang diingatkan. Bahkan sampai saya nyiapin lagi bagi ini juga. Buat saya dan buat kita semua. Kita punya Tuhan yang di pihak kita. Ya, pertanyaannya adalah kita di pihak dia gak? Ya dong? Dia di pihak kita benar. Kita di pihak dia gak? Dia gak pernah tinggalin kita, setuju. Tapi kita kerap kali coba lari dari dia. Gak tahu kenapa. Ya. Kita yang sok-sok ngambek gitu ninggalin dia. Padahal kita yang perlu dia. Kenapa kita yang ngambek? Seolah dia yang perlu kita. Kita yang perlu dia. Kalau kita menyadari hal itu dan dia ada buat kita, ternyata dia itu untuk kita akan lebih sering berdoa, pasti. Kita akan lebih sering bersyukur, Tuhan makasih ya. Walaupun tadi keserempet motor, tapi perlindungan Tuhan nyata. Ya kalaupun saya harus berpulang, perlindungan Tuhan juga nyata. Tuhan lindungin semua yang lain, emang udah waktu saya untuk berangkat. Ya, kalimat-kalimat membuat kita lebih percaya sama dia, mempercayakan diri yang membuat kita rela dipimpin, lebih nurut sama dia. Karena percaya. Ya, yuk kita berdoa sebentar. Tuhan kami bersyukur buat persekutuan ini yang mengizinkan kami untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih mendalam. Terima kasih. Engkau yang melindungi kami. Engkau mengirimkan malaikatmu dengan tugas spesifik. Menjaga, melindungi, bahkan membebaskan dari penjara dan hal-hal yang luar biasa lainnya. Tapi terlebih luar biasa Engkau sendiri, ya Roh Kudus tinggal di dalam diri kami. Suara yang kerap kali kami abaikan. Tuntunan yang kerap kali kami coba lawan, ampuni kami, gak menyadari bahwa Engkau untuk kami, Engkau di pihak kami. Bantu kami Roh Kudus untuk terus ada di pihaknya Tuhan. Disadarkan bahwa di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama denganmu gak ada yang mustahil. Terima kasih yang berdoa buat persekutuan ini, berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini. Berdoa buat semua kami yang datang hari dan yang juga gak datang, yang mungkin nyimak secara online, hamba berdoa kiranya Engkau yang terus ingatkan firman Tuhan ini bahwa kami sadar bahwa Engkau lah sungguh-sungguh Allah yang mengasihi kami dan melindungi kami dengan luar biasa. Kami bersuruh, kami minta semua ini kesadaran, keinsafan, kerelaan untuk nurut diatur sama Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. God bless. Thank you.